Shalom. Dengan roh yang menyala-nyala, saudara katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara dimanapun berada saat ini, engkau sudah menerima Roh Kudus yang dicurahkan berlimpah-limpah atas umatnya. Katakan amin. Dahsyat. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kita percaya kuasa diberikan atas saudara dan saya pagi hari ini. Dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai Tuhan. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama angkatan kita tinggi-tinggi katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sorakan haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Mari dengan penuh sukacita lebih lagi katakan sungguh-sungguh ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tangan kita tinggi-tinggi katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau. Sama-sama lebih lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah engkau Raja segala raja. Tepuk tangan kepala tinggi-tinggi. Biarlah roh kita menyala-nyala pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus telah mencurahkan kuasa-Nya. Roh Kudus yang tercurah atas saudara dan saya. Mari katakan bersama-sama dengan penuh sukacita, katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah, ikuti gaya kami. Kita bersukacita lebih lagi, katakan sungguh-sungguh. Mari lebih lagi katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari berlari bersama-sama, lebih cepat lagi saudara. Yes. Sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Dengan penuh sukacita semangat lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah.
Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Holy Spirit, worship you. Kau penolong, penghibur yang diutus Bapa bagi kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang merasakannya, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Curahkan atas kami, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bersyukur Tuhan, Kaulah yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak disembah. Kau Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian setiap kami Tuhan. Minggu ini menjadi minggu kemenangan bagi setiap kami, di mana Engkau Tuhan yang telah mencurahkan Roh yang kudus bagi setiap kami, mencurahkan kuasa yang besar bagi setiap kami. Kami katakan setiap kami pulih, Indonesia pulih, keluarga kami dipulihkan, setiap hal dalam hidup kami dipulihkan, dan semuanya akan menerima Pentakosta yang ketiga, dicurahkan atas setiap anak-anak, anak muda, orang tua, bahkan yang lanjut usia. Semua bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Semua memuji-muji nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita yang terus diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan
Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Di mana saudara berada, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Khususnya saya menyapa untuk keluarga Rayan 1I. Saya terus berdoa buat saudara di mana saudara berada. Saudaraku kasih dalam Tuhan, keluarga Rayan 1I di Pulau Bali, Tuhan memberkati saudara. Keluarga Rayan 1I di Pontianak, Tuhan juga memberkati saudara. Baik yang di Batam, di Purbadolok, Tuhan memberkati saudara. Dan juga di Taman May Square, di GBI Soho juga Tuhan memberkati saudara. Mari satukan hati kita. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, urapilah kami semua dalam minggu kelima ini yang tidak terasa Tuhan. Kami akan tinggalkan minggu kelima tahun 2020. Begitu cepatnya hari lepas hari, bulan berganti bulan Tuhan. Tuhan, Engkau segera datang, kerajaan-Mu sudah dekat Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan diri kami sebagai mempelai-mempelai Kristus. Biarlah melalui firman ini kami ditegur, kami dibimbing, kami dinasehati. Supaya kami terus ada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Mari saudara angkat tanganmu. Buka hatimu, mari kita beribadah sama-sama dalam minggu kelima ini. Minta lawatan Roh Kudus. Di mana minggu kelima ini hari pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang diberikan berapa ribu tahun yang lalu. Di mana Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga, karena Tuhan Yesus naik ke surga. Biar kita tidak menjadi yatim piatu. Kita bersama-sama Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Mari ibadah ini libatkan kuasa Roh Kudus. Biar kita dibimbing, diberi pengertian. Urapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat umat-umat-Mu. Urapi umat-umat-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, tercurahlah kepada kami semua. Bagi saudara yang merindukan Roh Kudus, terus minta kepada Bapa. Bagi saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, biar Roh Allah menyala-nyala, menyala-nyala, menyala-nyala. Jesus. Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan imanmu, Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Di mana kau berada, rindukan kau dipenuhi terus oleh Roh Kudus. Jesus. Buka hatimu, buka hatimu. Oh haleluya. Buka hati saudara, buka hati saudara. Biar saudara saat ini terbeban, saudara yang punya masalah, saudara yang terganggu kesehatan saudara. Buka hatimu, buka hatimu. Kasih Allah akan melanda saudara. Kuasa Roh Kudus akan menolong saudara.
Oleh karena ada kuasa Roh Kudus, kuasa Roh dicurahkan. Mari berbahasa roh. Biar roh Allah menyala. Roh Allah menyala. Tercurah pada pagi ini, siang ini, tercurah hari ini, tercurah minggu ini, tercurah. Indonesia dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Kuasa Roh Kudus melanda Indonesia, melawat Indonesia. Roh Kudus, tercurah. Katakan dengan kuasa, yang kuasa Allah. Kuasa Allah. Terus berbahasa roh saudara. Yang belum berbahasa roh, rindukan lawatan Tuhan. Coba dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaanmu turun memenuhi kami. Haleluya. Yang sakit sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Yesus. Iara morashanda. Kiara barata kayara morashanda. Api Pentakosta melanda Indonesia, Tuhan. Melawat umat-umat Tuhan di mana berada pada minggu ini, Tuhan. Oh Jesus. Oh, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, buka hatimu. Sembah Dia. Yesus layak kita sembah. Haleluya. Anugerah yang besar Kau beri kepada umat-umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Makasih ya Bapa. Engkau tidak dibatasi dengan apapun Tuhan. Engkau melihat hati umat-umat-Mu pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat-Mu memberkati kami. Bersabdalah Bapa. Bersabdalah. Biar masuk di dalam remah hidup kami itu hati kami. Yang dalam. Biar kami diubah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, firman Tuhan. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan harus mengetahui, ya. Saya ulangin saudara, waktu minggu yang keempat kemarin, sekarang minggu kelima, saya menekankan saudara, ada peristiwa yang penting, yang besar di bumi ini. Yaitu pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kedua, kematian Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang pertama, dia memberikan kita apa? Terang. Dia memberikan apa? Jalan keselamatan. Pengajaran yang luar biasa. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus, dia menebus dosa-dosa kita. Ya. Kita dipulihkan, kita mati di hadapan Bapa. Dengan kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampunin. Kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita diberikan kehidupan yang baru, manusia yang baru. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana manusia lama kita yang saudara yang telah mati, yaitu dosa-dosa telah kita mati. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita mendapatkan manusia yang baru. Saudara, kalau Tuhan Yesus dia bangkit, kita menjadi orang Kristen yang malapetaka. Saudara, tidak ada artinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita bangkit. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, kita pun harus bangkit. Tinggalkan manusia lama kita. Yang keempat kita, saudara peringati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Wah luar biasa. Yang poin keempat minggu kemarin saya udah terangkan. Dalam Yohanes 14 itu saudara, ayat pertama. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan hatimu gelisah. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat di rumah Bapa. Bagi siapa? Bagi umat-umatnya. Umat-umat saudara yang setia dan taat. Umat yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang meninggalkan cara hidup yang salah. Yang hidupnya dengan manusia yang baru. Ini dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah yang kelima saudara. Pencurahan Roh Kudus pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah saudara, aku kasih dalam inilah janji Tuhan. Kita tidak sendiri, kita tidak menjadi umat yang yatim piatu, yang ditinggal oleh Tuhan Yesus ke surga. Tapi Tuhan Yesus minta kepada Bapa sebelum ke surga, supaya dicurahkan kuasa Roh Kudus akan tinggal kepada umat-umat kesayangannya. Amin. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Nah, poin yang kelima ini, bahwa Roh Kudus merupakan Roh Allah yang apa? Yang menolong, yang memimpin, ya, saudara, menghibur dan menjadi sahabat yang setia. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Roh Kudus membawa, menuntun umat-umat Tuhan agar hidup sejalan dengan kehendak Allah. Ya, saya ulangin. Roh Kudus membawa, menuntun kepada umat-umatnya, itu umat-umat Tuhan, agar hidup sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Maka turunlah Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting. Ya. Yaitu poin yang pertama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang pilihan yang masih ada di bumi ini. Yaitu pertama saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia sehari-hari.
Jadi kehidupan Roh Kudus, saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus adalah salah satu bagian Allah Tritunggal. Roh Kudus dapat berpikir, mempunyai perasaan, hikmat, dan kebijaksanaan, serta kekuatan kepemimpinan yang dapat mengajar kita, membina, menuntun umat-umat Tuhan. Amin. Peranannya sangat penting Roh Kudus dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Maka saudara jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Saudara, Roh Kudus, saudaraku, sangat peranan penting buat saudara dan saya. Buat keluarga saudara, keluarga saya. Jangan abaikan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong kita. Amin. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita, pada waktu kita sedang membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan, bahwa Roh Kudus dapat membuka mata rohani kita, memberikan kita hikmat untuk memahami kehendak Bapa, dan dapat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Terus saudara buka hati saudara. Minta tuntunan Roh Kudus. Supaya firman Allah ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Injil Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan, menyadarkan, ya, dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tuhan kita luar biasa, ya saudara, sangat luar biasa. Yang kedua, jadi apa makna dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya, setiap hari? Apa makna dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat-umat Tuhan setiap hari? Yaitu saudara, Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus diam di dalam saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya, saudara. Roh Kudus diam dan tinggal dalam kita, memiliki makna, menyatakan bahwa hidup kita telah diperbarui dan disertai Roh Kudus. Makna ini menjadi penting karena Roh Kudus haruslah terlebih dahulu diam di dalam kita untuk melakukan karyanya yang besar. Amin. Lalu pengingat akan firman Tuhan, itu Roh Kudus. Penghibur dan juga menegur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dalam penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saya lanjutkan, ini Yohanes 16 ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Haleluya. Jadi jelasnya bahwa Roh Kudus bertindak sebagai penghibur. Amin. Dia menegur dan mengajar kebenaran dalam hidup, yaitu hidup kita. Roh Kudus merubah pola secara sikap hidup kita. Dia menghilangkan sikap yang buruk yang tinggal dalam diri kita. Apa itu? Apa itu sikap yang buruk? Yaitu egois. Menjelekkan orang lain. Bersikap kasar. Itu Roh Kudus akan merubah hidup kita. Akan menyingkirkan yang tidak benar. Peranan Roh Kudus luar biasa. Maka itu saudaraku kasihan. Jangan kau sia-siakan. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di surga. Turun ke bumi, bumi tidak mengenalnya. Maka dia ada di dalam diri kita. Jaga hati kita. Karena hati kita tempat Roh Kudus berkarya. Amin, beri tepuk tangan yang luar biasa. Maka kesimpulannya saudaraku kasihan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia. Amin. Ia menyatakan kasih Allah. Maka melalui kesensaraannya, kematiannya, kebangkitannya, yaitu kebangkitan dari maut, ia menyatakan ketaatannya dan penggenapannya atas karya penyelamatan. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan kemuliaannya dan janjinya untuk datang kembali menyatakan kekuasaannya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Maka saudaraku kasihan Tuhan, Tuhan Yesus sudah di surga. Saudara percaya? Tuhan kita ada di surga. Saudara, maka itu menangkan hidup kita ini. Ya, jangan kau sia-siakan waktu ini. Pergunakan waktu ini, waktu yang sangat singkat. Saudara, supaya kita yang dijanjikan oleh Bapa di surga sebagai umat Tuhan harus ada di surga. Amin. Saudara, kita akan pulang kemana? Ke surga. Saudaraku, surga tempat kita ada sukacita yang besar. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi berkat buat saudara-saudara pada minggu kelima. Kita akan sambut, ya saudara, bulan Juni. Yaitu bulan Juni dengan iman adalah bulan kemenangan bagi kita. Amin. Bagi bangsa kita. Amin saudara. Dan saudara kita masuk di dalam apa saudara? Di dalam apa? Musim yang baru. Amin. Ya saudara, di mana saudaraku kasih dalam Tuhan, tahun 2020 saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara jangan bilang saya tidak suka. Saudara, biarkan tahun 2020 kita sambut dengan sukacita. Amin. Apapun yang telah terjadi, saudaraku kasih dalam Tuhan, bersukacitalah. Kenapa harus bersukacita? Ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Buka hatimu. Warapatakaya rasikalabah. Warapatakaya rasikalabah. Tuhan, sebentar lagi akan kami masuk pada bulan Juni. Biarlah yang baru Tuhan yang darimu datang. Kami percaya Tuhan musimmu adalah musim yang diberkati.
bukan musim kesengsaraan, tapi kebahagiaan. Kami sambut Tuhan. Kami sambut janji-Mu ya Bapa. Orapataka ya rasyikala bara. Orapataka ya rasyikala, buka hatimu, buka hatimu. Mari kita nyanyikan ya Roh Kudus. Hatimu, mari angkat tanganmu, minta urapi kami, urapilah kami Tuhan, urapilah anak-anakmu Tuhan. Engkau lihat anak-anakmu yang merindukan pengurapan yang baru Tuhan. Urapi untuk masuk di dalam bulan Juni Tuhan, urapi kami, urapi anak-anakmu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah bakaran. Saudara sendiri katakan, urapilah. Katakan saudara di rumah, urapilah, katakan saudara. Tuhan, Engkau dengar dan Engkau melihat anak-anakmu memuji. Urapilah, urapilah, berembuslah Tuhan. Terima kasih Bapak. Katakan saudara, katakan. Rasakan pengurapan Allah turun. Rasakan pengurapan yang baru turun. Sambut the new normal. Saya katakan musim yang baru. Karena pencurahan Roh Kudus yang Tuhan janjikan tidak pernah berubah. Lawat kami Tuhan. Berembuslah. Sekali lagi yang kuat, katakan berembuslah. Berembuslah, mengalirlah sekarang. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, minta, rindukan. Biar roh Allah menyala. Masuk dalam bulan Juni. Minta umur panjang, sehat, diberkati, dilindungin, dituntun,
dibimbing. Jangan diam saudara, jangan berhenti, terus sembah. Nyalakan terus penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lawat Tuhan bangsa kami, negara kami. Lawat Tuhan, lawat. Berkati bangsa kami, berkati negara kami. Kota-kota di Indonesia, daerah-daerah, desa-desa kau berkati Tuhan. Kau berkati. Kuasamu ya tak terbatas. Mengalir ke bangsa kami. Mengalir. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Mei dan kita masuk dalam bulan Juni. Terus minta tuntunan Tuhan, minta bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus, supaya kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan Roh Allah. Ada kekuatan yang besar. Jangan pesimis saudara. Kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan putus asa. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Roh Kudus yang menolong kita. Jangan berhenti kau berdoa, memuji, menyembah, sampai pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan akan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah ibadah yang minggu kelima ini Tuhan. Bukan gagah kekuatan kami. Oleh karena kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, izinkan Tuhan kami semua umat-umat-Mu. Kami akan masuk di dalam bulan yang Juni. Sesuatu yang baru Tuhan. Biarlah sikap kami, sikap yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak akan malas-malas lagi. Kami tidak akan menunda-nunda apapun yang Kau perintahkan kami akan lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terus kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berikan belas kasihan untuk bangsa kami. Untuk saudara-saudara kami semuanya Tuhan di mana berada. Tuhan Engkau sendiri tahu di mana anak-anak-Mu yang sakit. Umat-umat-Mu yang Kau sembuhkan Tuhan. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mengalami kesusahan. Kesusahan dalam keuangan ekonomi. Engkaulah jalan Tuhan keluar. Engkau akan memberikan mujizat Tuhan. Engkau cukupi Tuhan ekonomi anak-anak-Mu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau kirimkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Lindungilah kami semua. Tuhan lindungi kami semua Bapa. Di mana kami berada. Supaya kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di on permai. Bagi yang percaya diberkati katakan
Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.